ini kita menjadi penting untuk bercermin ya, kira-kira kemarin hampir 2,5 tahun pandemi itu apa sih kira-kira yang perlu kita antisipasi sebagai landasan kita nanti kalau kita nanti melakukan pelaksanaan maupun pembangunan yang didanai dari dana desa. Nah, yang pertama ada inovasi pola kerja ya, yang seperti saat ini kita lakukan. Kalau dulu pertemuan-pertemuan kayak gini itu harus tatap muka dan sebagainya. Nah, sekarang ini ada inovasi pola kerja. Sekarang kita bisa seluruh Nusantara ya, desa-desa Nusantara kita bisa ketemu di satu tempat melalui online atau daring. Nah, yang kedua ada penyempurnaan program. Ini kita bicaranya tidak hanya APBDes ya, tapi mungkin juga APBD yang daerah maupun APBN nasional. Artinya sekarang ini kita bisa lihat program-program itu lebih terarah gitu kan, lebih kompatibel dengan kondisi-kondisi yang sifatnya luar biasa atau extraordinary. Kita juga bisa menggabungkan gitu ya, istilahnya mengkombinasikan antar kebijakan itu tidak hanya kesehatan, tapi juga kita kombinasikan dengan perlinsos, pemulihan ekonomi dan sebagainya. Nah, kemudian yang pemulihan ekonomi sosial ini juga menjadi momentum bagi kita bahwa nanti kita harus living with endemic ya, dan kita juga tersadarkan kembali bahwa kemarin itu ada yang namanya jaga desa, ada yang kemudian isolasi mandiri itu seluruh masyarakat desa itu bergotong royong dan sebagainya. Nah, kalau gotong royong di level kearifan lokal ini kalau kita bahasakan secara nasional kan sebenarnya burden sharing ya. Artinya kita semua kemarin sudah terlihat bahu-membahu, gotong royong bahwa APBN, APBD, bahkan APBDes kita baurkan kebijakannya sehingga kita alhamdulillah per 31 Desember kemarin sudah dinyatakan berhenti. Nah, kita semoga dengan adanya lesson learn dari pandemi yang kita alami selama ini bisa membuat kita lebih baik lagi dalam membuat perencanaan dan maupun mengeksekusi program-program pembangunan yang sudah kita rencanakan di desa. Nah, itu mungkin lesson learn yang pertama. Nah, yang kemudian yang kedua mungkin izin aja ini secara outline ya, secara ringkas saja bahwa untuk 2023 ini berbeda dengan tahun-tahun anggaran sebelumnya, artinya kebijakan dana desa ini ada beberapa hal yang dirubah, tapi dalam PMK tersebut alurnya masih sama ya. Jadi kita di PMK itu semacam bercerita bagaimana kita menganggarkan dana desa, bagaimana kita menghitung, bagaimana kita menyalurkan, bagaimana kita menggunakan, bagaimana kita menetausahakan dan sebagainya. Nah, mungkin nanti kami arahkan lebih ke kira-kira apa yang berubah gitu ya. Yang berubah sejak dana desa dialokasikan di tahun 2015 ya. Baru di tahun 2023 inilah alokasinya itu sekarang dipecah jadi dua. Nah, di 2023 itu kita disediakan pagu 70 triliun. Tapi yang dibagi yang reguler semacam itu yang sudah kita hitung, yang sudah kita umumkan alokasinya desa A dapat berapa, desa C baru berapa, itu kemarin adalah 68 triliun. Yang dibagi berdasarkan formula yang sudah kita laksanakan selama ini. Nah, tapi yang kedua sebenarnya di kantong APBN, di kantong kita, di kantong pemerintah pusat, itu masih ada 2 triliun Bapak dan sekalian. Nah, itu adalah sebagai tambahan dana desa ya, atau melaksanakan kebijakan pemerintah. Nah, sebagai tambahan ini bisa sebagai insentif ya, bisa sebagai, tapi nanti kita menghitungnya itu nanti sekitar triwulan pertama 2023. Nah, ini nanti akan ada semacam tambahan atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tertentu. Nah, sebelumnya kan kami sudah sampaikan ya, ada burden sharing. Nah, kalau misalnya ini mungkin naudzubillah, amit-amit, semoga nggak terjadi ya. Kalau kemarin-kemarin kan dana desa itu ada semacam efisiensi dan sebagainya ya, juga terkait dengan instrumen dana perimbangan yang lain, misalnya DAK, dana alokasi umum itu kan dikurang-kurangi, direalokasi untuk sektor tertentu. Nah, kita harapkan dengan adanya cadangan lah kita istilahkan itu ya, ada cadangan 2 triliun di kantong kami, itu nanti kita bisa lihat, oh kalau misalnya nanti
misalnya harga-harga tadi disampaikan oleh Bu Ajeng tadi di awal bahwa mungkin ada kemungkinan semacam ini ya, harga komoditas membumbung tinggi, kemudian juga ada geopolitik dan sebagainya, sehingga kita harus refocusing. Nah itu nanti nggak jadi lagi, artinya 68 triliun tadi sudah aman ya, jadi kita bisa pakai yang 2 triliun ini sebagai cadangan. Nah kalau misalnya nanti kita harapkan itu tidak ada gejolak yang berarti, nah nanti kita harapkan 2 triliun itu kita bisa alokasikan semua di tahun 2023 ini sebagai tambahan dana desa yang dihitung. Nah ini mungkin ini juga untuk persiapan ya, kira-kira nanti kalau tambahan dana desa 2 triliun ini kita dibagikan sebagai insentif, kira-kira kinerja apa yang dinilai. Nah ini penetapan dan penyampaian data APBDes. Nah ini mungkin kan teman-teman di desa sudah pada tahu ya, kemarin di PMK 201 kan sudah diumumkan tuh per desanya dapat berapa. Nah mungkin bisa segera menyusun APBDes. Nah makin cepat artinya itu nanti dapat penilaian yang lebih tinggi daripada desa yang menetapkan APBDes-nya misalnya di akhir Januari, di Februari, atau bahkan Maret, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kita nanti indikatornya, kinerja penyalurannya, kemudian nanti anggaran BLT desanya berapa, kemudian laporan. Nah, ini laporan-laporan ini yang kemarin itu kita harapkan disampaikan tepat waktu ya, misalnya daftar transaksi harian, realisasi APBDes, konsoli APBDes, realisasi APBDes. Nah, kita harapkan kita dapat mendorong desa dan Pemda menyampaikan laporan realisasi APBDes sesuai Permendagri 20 melalui aplikasi konsolidasi Kemendagri. Nah, karena apa? Karena memang data-data dari desa itu sangat penting ya, Bapak dan Ibu. Kalau kita menyusun suatu kebijakan tanpa data, itu rasanya kan seperti meraba-raba di kegelapan. Nah, kita harapkan dengan data APBDes yang makin cepat, artinya kita juga bisa membuat suatu kebijakan yang lebih akurat.